Ini kisah seorang suami yang mengikuti perintah ibunya untuk menceraikan istri karena istrinya dianggap tidak sepadan dengan keluarganya. Ternyata ini yang terjadi pada keluarga suaminya setelah mereka resmi bercerai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah awal dari kebahagiaan yang abadi. Ketika aku menikah dengan Adrian, aku pikir itulah awal dari kisah cinta yang akan bertahan selamanya. Adrian adalah pria yang baik, tampan, dan berasal dari keluarga terpandang. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, dan aku yakin dia pun merasakan hal yang sama. Pernikahan kami digelar dengan mewah, dihadiri oleh ratusan tamu undangan dari kalangan terpandang. Semua orang memuji betapa serasinya kami berdua. Aku, seorang wanita mandiri yang telah bekerja keras membangun bisnis dari nol. Dan Adrian, pria dari keluarga kaya yang memiliki segalanya sejak lahir. Aku tidak pernah menunjukkan bahwa aku adalah pemilik dari perusahaan besar. Bagiku, cinta tidak seharusnya dinilai dari kekayaan, tetapi dari ketulusan. Awal pernikahan kami terasa indah. Adrian selalu bersikap romantis, penuh perhatian, dan mendukungku dalam segala hal. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Rumah tangga kami dipenuhi canda tawa, makan malam bersama, dan impian-impian yang ingin kami wujudkan berdua. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada bayang-bayang gelap yang mulai mengusik kebahagiaan kami keluarga Adrian. Sejak awal, mereka tidak pernah benar-benar menerima kehadiranku. Meskipun aku selalu berusaha bersikap baik dan hormat, mereka memandangku sebelah mata. Bagiku, itu bukan masalah besar. Aku percaya bahwa seiring waktu, mereka akan melihat ketulusan dan kesungguhanku sebagai istri Adrian. Sayangnya, aku salah. Aku tidak tahu bahwa bagi mereka, aku bukan menantu yang mereka inginkan. Aku bukan wanita dari keluarga kaya yang bisa mereka banggakan di hadapan kolega mereka. Aku hanyalah orang biasa di mata mereka, meskipun tanpa mereka sadari. Aku lebih dari sekadar wanita biasa. Pernikahan kami yang awalnya sempurna, perlahan mulai berubah. Aku tidak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Sejak awal, aku bisa merasakan bahwa keluarganya tidak menyukaiku. Tatapan tajam Ibu Adrian saat pertama kali kami bertemu sudah cukup memberi isyarat bahwa aku bukan pilihan yang diharapkan, tapi aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa semua ini hanya perasaan sesaat yang bisa berubah seiring waktu. Namun, semakin lama aku tinggal bersama Adrian, semakin jelas bahwa mereka tidak akan pernah menerimaku. Aku tidak berasal dari keluarga kaya seperti mereka. Meski aku telah membangun perusahaan sendiri dan bisa berdiri di atas kakiku, mereka hanya melihat latar belakangku yang biasa saja. Setiap pertemuan keluarga adalah ujian kesabaran bagiku. Ibu Adrian selalu melontarkan sindiran halus, seolah menguji kesabaranku. Wanita harus tahu tempatnya, terutama kalau masuk ke keluarga terpandang, katanya suatu kali sambil menatapku dengan senyum tipis. Aku hanya tersenyum, menahan diri agar tidak menunjukkan bahwa kata-katanya melukai hatiku. Kakak perempuannya pun tidak kalah meremehkanku. Adrian bisa mendapatkan siapa saja, tapi kenapa memilihmu? Tanyanya suatu ketika saat kami makan malam bersama. Aku ingin menjawab bahwa cinta tidak bisa diukur dari status sosial, tetapi aku memilih diam. Adrian selalu berkata agar aku mengabaikan mereka. Mereka hanya butuh waktu. Katanya setiap kali aku menceritakan sikap keluarganya, aku mencoba percaya. Tapi kenyataannya berbeda. Mereka bukan hanya tidak menyukaiku, mereka ingin aku pergi. Puncaknya adalah ketika aku mulai menyadari bahwa mereka berusaha mempengaruhi Adrian. Entah bagaimana, pria yang dulu begitu mencintaiku perlahan berubah. Ia mulai lebih sering diam saat kami berdua, sering menghindari percakapan yang berhubungan dengan keluarganya, dan kadang pulang larut tanpa alasan yang jelas. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku belum tahu seberapa jauh mereka akan melangkah untuk menyingkirkanku dari kehidupan Adrian. Aku tidak sadar bahwa mereka telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam dari sekadar kata-kata menyakitkan. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Adrian pulang dengan wajah tegang, matanya menghindari tatapanku, dan bahunya terlihat terbebani sesuatu. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi dia hanya terdiam, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi ragu untuk mengatakannya. Adrian, ada apa? Tanyaku lembut. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sofa, menundukkan kepala. Aku ingin kita berpisah, katanya lirih. Darahku seakan berhenti mengalir, jantungku berdetak lebih cepat, tapi tubuhku
terasa membeku. Apa maksudmu? Tanyaku. Berharap aku salah dengar. Dia akhirnya menatapku. Tapi matanya kosong. Keluargaku. Mereka tidak pernah menyetujui pernikahan kita. Mereka tidak akan pernah menerimamu. Aku sudah mencoba membela kita. Tapi, ia menggantungkan kalimatnya, seolah sedang berusaha mencari alasan agar semua ini terdengar masuk akal. Aku tertawa kecil, meski hatiku terasa diremas. Jadi, kau akan menceraikan istrimu hanya karena keluargamu memerintahkanmu? Tanyaku, berusaha menahan rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Aku tidak punya pilihan, katanya pelan. Aku bangkit dari dudukku, menatapnya dengan marah, sekaligus kecewa. Tidak punya pilihan? Kau memilih ini. Adrian, kau memilih tunduk pada mereka daripada mempertahankan pernikahan kita. Dia tidak menjawab, hanya diam, seolah menunggu aku menerima nasibku begitu saja. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosi. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin memintanya untuk berpikir ulang. Tetapi aku tahu itu sia-sia. Jika dia sudah memutuskan untuk menuruti perintah keluarganya, maka hatinya sudah tidak lagi bersamaku. Baik, kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Jika itu yang kau inginkan, aku akan pergi. Tapi ingat satu hal. Adrian, kau akan menyesali ini. Aku melihat secercah keraguan di matanya. Tetapi itu hanya berlangsung sekejap. Aku tahu, keputusannya sudah bulat. Aku melangkah pergi, membawa luka yang begitu dalam. Namun, di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku tekad. Jika mereka pikir aku hanya wanita biasa yang bisa mereka singkirkan begitu saja, mereka salah besar. Aku akan menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. 2 minggu setelah Adrian mengatakan ingin berpisah, aku menerima surat gugatan cerai. Tidak ada pertemuan, tidak ada usaha dari pihaknya untuk berbicara atau menengahi. Seolah-olah aku hanyalah sebuah masalah yang harus segera diselesaikan. Aku membaca surat itu berulang kali, bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku ingin memastikan betapa mudahnya dia membuangku. Tidak ada alasan yang masuk akal, hanya keterangan samar bahwa pernikahan ini tidak bisa dipertahankan. Lucu. Dulu aku adalah wanita yang ia pilih untuk menjadi istrinya. Sekarang aku hanyalah seseorang yang harus dihapus dari hidupnya. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap langit malam dari balik jendela kaca. Hati kecilku ingin menangis, ingin bertanya, kenapa? Tapi bagian lain dalam diriku menolak untuk terlihat lemah. Aku tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa aku adalah korban. Esok harinya, aku meminta pengacaraku untuk menangani semuanya. Aku tidak mau membuat proses ini berlarut-larut. Jika Adrian ingin menghapusku dari hidupnya, aku akan membuatnya berpikir 2 kali tentang keputusan itu. Saat aku memasuki ruang pertemuan dengan pengacaraku, ada satu hal yang mereka semua belum tahu. Aku bukan hanya seorang istri yang ditinggalkan. Aku adalah pemilik perusahaan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Aku bukan wanita biasa, dan mereka akan segera mengetahuinya. Setelah menerima surat gugatan cerai, aku menghabiskan beberapa hari untuk menenangkan diri. Aku tidak akan menyangkal bahwa hatiku hancur. Aku mencintai Adrian, dan aku benar-benar percaya bahwa dia akan melawan dunia demi kami. Tapi, ternyata dia lebih memilih keluarganya daripada mempertahankan pernikahan ini. Aku bisa saja menangis setiap malam, meratapi nasibku sebagai istri yang ditinggalkan. Tapi aku sadar, aku bukan wanita lemah. Aku sudah melalui banyak hal dalam hidup, dan aku tidak akan membiarkan perceraian ini menghancurkanku. Maka, aku mulai bangkit. Aku kembali fokus pada perusahaan yang telah kubangun dengan kerja keras. Selama ini, aku membiarkan Adrian dan keluarganya berpikir bahwa aku hanya seorang wanita biasa yang bergantung pada suaminya. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku adalah CEO dari salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Aku kembali ke kantor dengan semangat baru. Para karyawan menyambutku dengan hangat. Tetapi mereka bisa merasakan perubahan dalam diriku. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti sebelum ini. Aku lebih kuat, lebih fokus, dan lebih bertekad dari sebelumnya. Suatu hari, salah satu sahabatku, Nadia, menatapku dengan kagum. Aku pikir kau akan terpuruk setelah semua ini, katanya. Aku tersenyum kecil. Untuk apa? Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku. Aku justru akan membuat mereka menyesal. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak ingin balas dendam dengan cara yang kotor, tapi aku ingin memberikan pelajaran bagi mereka, terutama Adrian dan keluarganya. Mereka harus tahu siapa yang sebenarnya mereka remehkan. Dan itu akan dimulai saat sidang cerai nanti. Aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan hari itu.
Aku tidak ingin sekadar datang ke sidang cerai sebagai wanita yang ditinggalkan. Aku ingin hadir sebagai seseorang yang akan membuat mereka terkejut. Seseorang yang akan mengubah cara pandang mereka selamanya. Beberapa hari sebelum sidang, aku mulai menyusun rencana. Aku meminta tim hukumnya untuk memastikan bahwa semua urusan perceraian berjalan sesuai dengan keinginanku. Aku tidak akan berdebat soal harta atau hak milik. Aku sudah memiliki lebih dari cukup. Yang kuinginkan adalah sesuatu yang lebih besar. Harga diri dan martabatku yang selama ini mereka injak. Aku juga memastikan bahwa dalam sidang nanti, identitasku sebagai pemilik perusahaan tidak bisa lagi mereka abaikan. Sejak awal pernikahan, aku selalu merendah, membiarkan mereka menganggapku hanya sebagai istri biasa. Kini saatnya mereka tahu bahwa wanita yang mereka remehkan adalah seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada yang mereka bayangkan. Aku menyiapkan pakaian terbaik untuk hari itu, bukan sekadar gaun biasa, tapi sesuatu yang menunjukkan kekuatanku. Aku ingin, ketika aku melangkah masuk ke ruang sidang, semua mata akan tertuju padaku. Aku ingin Adrian dan keluarganya menyadari kesalahan terbesar mereka. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Tanya Nadia. Ketika aku sedang mencoba jas mahal yang akan kupakai, aku tersenyum, menatap bayanganku di cermin. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk membalas dendam secara kasar, kataku pelan. Tapi aku akan memastikan mereka menyesal telah meremehkanku. Hari yang kutunggu semakin dekat. Aku siap menghadapi mereka. Dan aku tahu, setelah hari itu, Adrian dan keluarganya tidak akan pernah melihatku dengan cara yang sama lagi. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan jas hitam elegan dengan potongan tegas, sepatu hak tinggi yang menambah keanggunanku, serta riasan sempurna yang menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Hari ini, aku bukan seorang istri yang dicampakkan, aku adalah pemilik perusahaan yang siap membuktikan siapa aku sebenarnya. Ketika aku tiba di pengadilan, semua mata langsung tertuju padaku. Aku bisa merasakan bisikan dari orang-orang di sekitar, termasuk Adrian dan keluarganya. Wajah Adrian menegang saat melihatku melangkah masuk dengan percaya diri, seolah dia baru menyadari bahwa wanita yang akan dia lepaskan bukanlah wanita lemah yang bisa dengan mudah dia singkirkan. Sidang dimulai. Pengacara Adrian berbicara dengan percaya diri, mengajukan alasan perceraian yang sudah diatur sebelumnya. Mereka ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat, tanpa ribut-ribut. Saat giliranku berbicara, aku berdiri dan dengan tenang berkata, sebelum kita melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya bukan hanya seorang mantan istri Adrian. Saya adalah CEO dan pemilik utama dari perusahaan yang selama ini kalian pandang sebelah mata. Ruangan seketika hening. Adrian terbelalak. Ibunya yang selalu meremehkanku tampak pucat, dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang dengan ekspresi tak percaya. Aku melanjutkan, selama ini kalian menganggap saya tidak cukup baik untuk Adrian karena saya berasal dari keluarga biasa. Padahal, tanpa kalian sadari, saya memiliki kekuatan yang bahkan melebihi apa yang kalian bayangkan. Dan hari ini, saya di sini bukan untuk memohon atau meratapi perpisahan ini. Saya di sini untuk menunjukkan bahwa saya adalah wanita yang tidak bisa dihancurkan oleh perintah keluarga kalian. Aku bisa melihat Adrian menelan ludah. Pengacaranya tampak kebingungan, seolah skenario yang mereka susun telah runtuh seketika. Sidang berjalan dengan suasana yang berbeda setelah itu. Aku tidak perlu mengatakan banyak hal lagi. Keheningan mereka sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka menyadari kesalahan mereka. Ketika sidang usai, Adrian mencoba mendekatiku. Kamu kenapa tidak pernah bilang soal ini? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku tersenyum tipis. Karena aku mencintaimu untuk siapa dirimu, bukan untuk status atau kekayaanmu. Sayangnya, kau dan keluargamu tidak bisa melihatku dengan cara yang sama. Lalu, tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Aku tidak kehilangan apa-apa hari ini. Justru, aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri dan kebebasanku. Dan aku yakin, sejak hari ini, mereka tidak akan pernah melupakanku. Setelah sidang cerai yang menggemparkan itu, berita tentang siapa aku sebenarnya mulai menyebar. Beberapa media bisnis bahkan menyorot kasus ini, menyebut bagaimana mantan istri Adrian yang mereka kira hanya wanita biasa, ternyata adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di kota. Adrian mencoba menghubungiku beberapa kali, tetapi aku mengabaikannya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dia sudah membuat pilihannya, dan aku pun telah mengambil jalanku sendiri. Di sisi lain,
Aku bisa membayangkan kekacauan yang terjadi dalam keluarganya. Mereka pasti merasa dipermalukan. Selama ini mereka menganggapku tidak pantas, hanya untuk mengetahui bahwa aku lebih berkuasa daripada yang mereka kira. Beberapa hari setelah sidang, aku duduk di ruang rapat perusahaanku, menatap tim eksekutif yang sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun. Mereka selalu tahu siapa aku, tetapi mereka juga tahu bahwa aku lebih suka bekerja tanpa menonjolkan statusku. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya salah satu direkturnya. Aku tersenyum. Kita lanjut seperti biasa, hanya saja, mulai sekarang, aku tidak akan lagi menyembunyikan siapa diriku. Aku tidak butuh balas dendam dengan cara yang kekanak-kanakan. Aku hanya ingin mereka melihat kesuksesanku. Melihat bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkanku. Dan aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan menyadari betapa bodohnya mereka telah mengabaikan seseorang seperti aku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan gala dari salah satu rekan bisnis besar di industri yang sama dengan perusahaan keluarga Adrian. Itu adalah acara eksklusif yang hanya dihadiri oleh para eksekutif tingkat atas dan pemilik perusahaan ternama. Aku memutuskan untuk datang. Malam itu, aku mengenakan gaun hitam elegan, berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang berpengaruh. Tak butuh waktu lama sebelum aku melihat Adrian dan keluarganya di sana. Wajah mereka membeku saat melihatku berdiri di antara para CEO dan pengusaha ternama, berbicara dengan percaya diri. Ibunya menatapku dengan ekspresi campuran antara kaget dan marah. Sementara Adrian terlihat seperti ingin mendekat, tetapi ragu. Aku hanya tersenyum tipis sebelum berbalik dan melanjutkan percakapanku dengan para investor. Hari itu, aku benar-benar yakin satu hal, aku tidak kehilangan apapun. Justru, aku mendapatkan kembali harga diriku, kekuatanku, dan kebebasanku. Dan mereka akan terus dihantui oleh kenyataan bahwa mereka telah melepas seseorang yang jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Setelah malam gala itu, berita tentang siapa aku sebenarnya semakin menyebar. Banyak orang di dunia bisnis mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin keluarga Adrian melepas seseorang sepertiku. Aku tidak perlu menjawab, mereka sendiri yang telah membuktikan betapa sempitnya cara berpikir mereka. Beberapa minggu berlalu, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Perusahaan keluarga Adrian mulai mengalami kemunduran. Bisnis mereka yang selama ini terlihat kokoh, ternyata tidak sekuat yang mereka pamerkan. Rumor tentang ketidakmampuan mereka mengelola perusahaan mulai beredar di kalangan investor. Salah satu sahabatku, Nadia, yang juga aktif di dunia bisnis, memberiku informasi menarik. Kau tahu, sejak perceraianmu, banyak klien mereka mulai ragu. Mereka berpikir, kalau mereka bisa membuat keputusan bodoh dalam kehidupan pribadi, bagaimana dengan bisnis? Katanya sambil tersenyum penuh arti. Aku hanya tertawa kecil. Aku tidak pernah secara langsung mencoba menghancurkan mereka, tetapi mereka sendiri yang menggali lubang untuk kejatuhan mereka. Puncaknya adalah ketika salah satu proyek besar mereka gagal. Aku tidak terkejut ketika akhirnya mendengar bahwa perusahaan mereka mulai kehilangan kepercayaan dari investor. Bahkan, beberapa klien yang dulu bekerja sama dengan mereka kini mendekatiku, tertarik untuk berbisnis denganku. Lalu suatu hari, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak terdaftar. Aku hampir mengabaikannya, tetapi ada bagian dari diriku yang penasaran. Halo? Suara di seberang terdengar ragu-ragu, sebelum akhirnya berkata, "Ini aku, Adrian." Aku tersenyum tipis. "Ada apa?" Tanyaku datar. Dia menghela napas. Aku ingin bicara. Bisa kita bertemu? Bisa kita bertemu? Aku tahu apa yang akan dia katakan. Dia pasti menyesal. Dia pasti ingin kembali. Tapi yang tidak dia sadari adalah aku sudah terlalu jauh melangkah ke depan untuk menoleh ke belakang. "Aku sibuk," jawabku singkat. "Aku mohon, hanya sebentar," desaknya. Aku berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, "Baiklah, kita bertemu di tempat yang aku tentukan." Aku memilih tempat yang dulu menjadi favorit. Kami saat masih menikah, sebuah restoran di pusat kota. Aku ingin melihat wajahnya ketika dia menyadari bahwa semuanya telah berubah. Ketika aku tiba, Adrian sudah duduk di sana, tampak lebih lesu dan jauh dari pria percaya diri yang dulu ku kenal. "Apa yang ingin kau bicarakan?" tanyaku. Langsung ke inti. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak tahu. Kau adalah pemilik perusahaan itu. Aku tidak tahu kau sekuat ini." Aku tertawa pelan. "Kau tidak perlu tahu. Seharusnya kau mencintaiku sebagai aku, bukan karena status atau kekayaan." Dia terdiam. Aku menyesal. Aku salah. Aku menatapnya dengan tenang, lalu berkata dengan nada yang tajam tapi tidak emosional, "Ya,
kau memang salah. Tapi maaf, Adrian, aku tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Aku sudah melangkah maju. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berdiri, meraih tas tanganku, dan tersenyum tipis. Semoga kau belajar dari kesalahanmu. Selamat tinggal, Adrian. Aku berjalan keluar dari restoran itu dengan langkah tegap. Aku tidak menyesali apapun. Hari ini, aku bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Aku adalah wanita yang menang. Setelah pertemuan terakhir dengan Adrian, aku merasa lega. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang membebani pikiranku. Aku telah melangkah maju. Dan tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Hari-hariku kini penuh dengan fokus pada perusahaan dan impian-impian baru yang ingin kucapai. Aku memperluas bisnis, menjalin kerjasama dengan klien-klien besar, dan mulai terlibat dalam proyek-proyek yang lebih berpengaruh. Semua kerja kerasku mulai membuahkan hasil yang lebih besar dari sebelumnya. Suatu hari, saat aku menghadiri sebuah konferensi bisnis internasional, seorang investor ternama menghampiriku. Aku sudah mendengar kisahmu. Kau benar-benar wanita luar biasa, katanya dengan kagum. Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh pujian, tapi aku tahu bahwa dunia kini melihatku dengan cara yang berbeda. Aku bukan lagi seseorang yang bisa diremehkan. Tak lama setelah itu, aku menerima kabar bahwa perusahaan keluarga Adrian berada di ambang kebangkrutan. Keputusan-keputusan buruk yang mereka buat, termasuk bagaimana mereka memperlakukan orang, telah merusak reputasi mereka sendiri. Nadia, sahabatku, mengirim pesan singkat. Karma bekerja dengan cepat. Ya, aku hanya tersenyum membaca pesan itu. Aku tidak merasa perlu bersorak atas kejatuhan mereka. Aku tidak pernah secara langsung menjatuhkan. Mereka sendirilah yang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap pemandangan kota yang gemerlap. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati ketenangan yang kurasakan. Aku telah melewati badai. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dan yang terpenting, aku telah menemukan kembali diriku bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai wanita yang diremehkan, tetapi sebagai diriku sendiri. Ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada mereka. Ini tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu berdiri tegak. Bahkan, setelah dihancurkan, aku tersenyum puas. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah kebebasan. Dan inilah awal dari kehidupan baruku, sebuah kehidupan yang kujalani dengan penuh percaya diri, tanpa takut lagi diremehkan oleh siapapun. Hari-hariku kini terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membelenggu langkahku. Aku telah melewati masa-masa sulit, dan kini aku berdiri di puncak kehidupanku, lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bebas dari sebelumnya. Perusahaan yang kupimpin semakin berkembang. Aku mulai memperluas jaringan bisnis ke luar negeri, menghadiri pertemuan-pertemuan penting dengan investor besar, dan semakin dikenal sebagai wanita yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Suatu hari, saat aku sedang menikmati kopi di sebuah kafe mewah setelah rapat dengan klien, seorang pria duduk di meja sebelah. Dia terlihat elegan, dengan setelan rapi dan aura percaya diri yang menarik. Maaf, tapi sepertinya kita pernah bertemu di salah satu acara bisnis, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya sejenak, mencoba mengingat. Mungkin aku sering menghadiri acara seperti itu. Dia tertawa kecil. Aku Felix, CEO dari perusahaan teknologi yang baru saja bekerja sama dengan perusahaanmu. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Oh, jadi kau Felix. Aku sudah mendengar namamu. Percakapan kami mengalir begitu saja. Tidak ada tekanan, tidak ada beban masa lalu. Aku menikmati momen itu, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Saat aku hendak pergi, Felix berkata, "Maukah kau makan malam denganku suatu hari nanti? Aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar urusan bisnis." Aku terdiam sejenak. Dulu, mungkin aku akan ragu, takut untuk membuka hati lagi. Tapi hari ini, aku adalah wanita yang berbeda. Aku tersenyum dan berkata, "Kita lihat nanti." Aku melangkah pergi dengan langkah ringan. Bukan karena aku mencari cinta baru, tapi karena aku tahu kehidupanku kini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Aku telah melewati masa lalu, dan kini aku siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak, penuh percaya diri, dan tanpa rasa takut lagi. Ini bukan akhir cerita, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku.